Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul talabtu al-ilma falam ajid akthara minhu fil ansar fakuntu ati ar-rajula fa as'aluhu anhu fayuqalu li na'im فأتوسد ردائي ثم أضطجع حتى يخرج إلي الظهر فيقول متى كنت هنا يا ابن عم رسول الله فأقول منذ زمن طويل فيقول بئس ما صنعت هل لا أعلمتني فأقول أردت أن تخرج إلي وقد قضيت حاجتك. نعم, هنا di sini وفي رواية عنه قال وجدت أكثر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار والله إن كنت لآتي الرجل منهم فيقال هو نائم فلو شئت أن يوقظ لي فأدعه حتى يخرج لأستطيب بذلك حديثه. فانظر إلى حبر الأمة ومحبته للعلم وتعظيمه أهله ورغبته فيه. وقد كان رضي الله عنه يقول دللت طالبا فعززت مطلوبا. Allah berfirman, di antara mereka kami jadikan pemimpin-pemimpin yang memberikan hidayah kepada orang banyak dengan perkara dari Allah Subhanahu wa taala, dengan perintah dari Allah. Lamma sabar. Ibnu Abbas di sini diceritakan beliau itu dijuluki Habrul Ummah, tintanya umat. Jadi ilmu-ilmu yang ada di kalangan umat Islam ini, itu diantara yang menuliskannya adalah Abdullah bin Abbas. Siapa dia? Sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Itu sepupuan semua tuh, bertiga. Jadi Abdullah bin Abbas ini orang yang dikenal berilmu, luas ilmunya. Diceritakan bahwasanya beliau itu sering menuntut ilmu, belajar di kalangan orang-orang Ansor. Sebab orang-orang Ansor ini orang-orang Madinah, mereka yang paling banyak meresap ilmunya Nabi. Jadi dibanding kaum muhajirin, ternyata kaum Ansor lebih mendalam ilmunya, orang-orang Ansor. Falidzalik paling sering Abdullah bin Abbas datang ke rumahnya orang-orang Ansor. Jalan yang di situ isinya rumahnya orang-orang Ansor. Beliau datang ke salah satu rumah, kemudian dibilangin sama orang rumahnya, fulan naim, tidur, nggak disebut namanya siapa di sini. Tidur, wahai Abdullah bin Abbas, ini orang ini yang kau cari tidur. Kemudian aku bentangkan kainku ini, sorbanku, kata Abdullah bin Abbas, aku bentangkan, lalu aku istirahat di depan rumahnya. Aku senderan di situ dengan beralaskan sorban sampai datang waktu zuhur, artinya siang-siang. Kemudian datang orang itu pada saat waktu zuhur. Bangun dia, keluar dari rumahnya, bilang, mata kunta huna ya ibn ammi Rasulillah. Sejak kapan kamu di sini wahai sepupu Rasulullah? Fa'aqul, saya bilang, mundu zamanin tawil. Lumayan udah lama. Ya, lumayan lama, nggak disebut berapa. Apa 1 jam, apa 2 jam. Pokoknya ditungguin aja. Kayak tadi saya sama Habib Razi nih, tadi jam 11 ke rumah Habib Abu Bakar Al-Attas. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Allah panjangkan umurnya. Beliau masih istirahat, kita tunggu aja. Nggak ada ceritanya tuh kita bangunin, kutok, kagak. Pulang dah, kelamaan lu, jam 12 nggak ada cerita begitu. Tungguin. Pas azan zuhur, subhanallah, beliau keluar, salat bareng kita. Ditanya tadi Beb ya, udah lama, kita jangan bilang iya ini udah lama nungguin, jangan gitu. Jangan. Habib baru datang, masya Allah.
Akhirnya duduk sampai jam 2 lewat seperempat, terus kita pulang dah karena mau ada majelis. Gitu. Fayaqulu bi'sa ma sana'at. Kenapa begitu? Kenapa enggak bangunin saya? Hal a'lamtani, kenapa engkau enggak kasih tahu saya, ketok pintu saya atau suruh keluarga saya bangunin. Saya pengen kamu keluar ketemu saya, ngajarin saya dalam kondisi kamu udah selesai urusan-urusanmu. Mungkin kamu masih capek mau istirahat, mungkin kamu mau kamar mandi dulu, mungkin kamu mau makan dulu. Udah rapi semuanya, baru udah duduk. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan katanya kalau beliau datang ke satu orang kemudian dibilangin orang itu tidur, katanya kalau kamu mau saya bangunin nih laki saya, mungkin gitu kata bininya. Kata Abdullah bin Abbas, fa'adauhu hatta yakhruj. Jangan biarin aja. Ya, jangan diapa-apain, biarin dia, tunggu dia keluar dengan sendirinya. Karena apa? Li astatiba bidzalika haditha. Supaya nanti dia keluar dengan kondisi udah santai, tenang, saya pun bisa menikmati nanti. Jangan dia belum kelar urusannya udah saya ketok-ketok. Kalau di riwayat itu disebutkan di antara yang pernah beliau datengin, jadi banyak. Belum nafas, di antaranya Zaid ibn al-Harithah, seorang ulama yang terkemuka. Nunggu keluar Abdullah bin Abbas dari tadi di sini. Ya Allah, engkau sepupu Nabi, bagaimana ceritanya nih? Lagi jalan, udah nggak apa-apa, ayo antum naik aja deh di kendaraan ana, kata Abdullah bin Abbas. Oh jangan, antum yang naik kendaraannya cuma satu, mungkin apa kuda apa keledai. Ayo naik deh, kata Abdullah bin Abbas. Jangan, saya nggak berani. Rasulullah nyuruh saya hormatin ulama. Rasulullah merintahin saya untuk hormat sama ulama. Jadi engkau ini seorang yang berilmu, silahkan kau yang naik, aku yang tuntun kendaraannya. Lah, nggak bisa, nggak ada ceritanya begitu. Kenapa nggak mau? Karena Rasulullah juga merintahin kita, kata Zaid, untuk menghormati kerabat, sanak kerabat beliau, diantaranya antum yang merupakan sepupu langsungnya. Jadi adanya tabadulul ihtiram, saling menghormati, cakep. Bukan saling menjatuhkan, saling merendahkan, enggak, tapi harus saling menghormati. Baik. Ditanya Abdullah bin Abbas, kenapa engkau punya ilmu ini banyak? Apa sih caranya? Lisanin saul, lisan yang demen nanya. Tapi bukan nanya yang abad, bukan nanya yang nggak ada manfaatnya. Ya, nama bininya iblis siapa? Kan nggak ada manfaatnya itu. Nama bininya iblis siapa? Masya Allah. Anjingnya Ashabul Kahfi siapa? Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira kalau dia tahu nggak nambah ilmunya gitu. Jangan. Harus nanya yang berbobot, yang kalau dapat jawaban dari pertanyaan tersebut nambah ilmu, nambah iman, nambah takwa. Wa qalbin aqul, hati dan akal yang pandai untuk berfikir dan mencerna, serta wa kaffin badhul, tangan yang senang memberi. Dari situ orang banyak dapat ilmu. Ilmu itu caranya dengan lapar. Harus merasakan lapar. Karena kalau orang kenyang mulu, susah berpikir, banyak tidur. Al ilmu fi ju'in wa dhullin, harus kita punya semangat yang tinggi sampai kadang-kadang kita harus merendahkan diri kita di hadapan ilmu. Wa mihnah, ada ujian. Wa bu'din anil aba, jauh dari ayah. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang kita baca maulidnya, dari kecil dikirim ke Tarim, dari tempat tinggal beliau di Sewu. Dari kecil kirim belajar, jauh dari abah, wal ahl, jauh dari keluarga, wal watan, jauh dari tempat tinggal kita, dari rumah kita. Walau kana kasbul ilmi ashalu hirfah, kalau seandainya menuntut ilmu itu gampang, kayak kemarin kan disebutin apa, belajar itu bukan kayak makan korma rasanya manis, enggak, tapi kayak makan jadam, pahit rasanya belajar itu. Tapi awaqibahu ahla minal asal, hasilnya nanti walaupun kita makan itu pahit, tapi hasilnya bisa jauh lebih manis daripada asal.
daripada madu. Kalau seandainya menuntut ilmu itu gampang, lama kana dzu jahlin 'alal ardi fi zaman. Enggak bakal ada orang yang bodoh, pasti semua orang pada berilmu. Tapi ternyata kan menuntut ilmu itu enggak mudah, enggak gampang. Menuntut ilmu punya banyak syarat. Di antaranya harus pinter. Maksudnya harus pinter tuh harus punya kesiapan untuk kita berpikir. Jangan males baca kitab. Baca kitab tuh dulu kita dikasih tahu. Syuf ya waladi, la tansa iqra al-kitab 'ala al-aqal 4 sa'at fi kulli yawm. Itu selalu kita punya abah ingetin, wahai anakku, jangan lupa baca kitab. Kita di SMS terus dulu di Damaskus. Minimal sehari 4 jam. Nggak boleh kurang dari itu. Depan kitab minimal 4 jam katanya sehari. Kitab aja. Walidzalik perlu keseriusan, kesungguh-sungguhan, gak gampang. Tapi nanti kalau kita berhasil, insya Allah hasilnya itu luar biasa. Tadi Ibn Abbas kan bilang, dalaltu taliban, aku hinakan diriku dalam menuntut ilmu. Gak apa-apa, aku dianggap rendah sama orang, tapi fa'azaztu matluban. Suatu hari dia menjadi mulia dengan menjadi orang yang dicari-cari. Orang pada datang menuntut ilmu. Hakadha. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, nasha'a asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yatiman fi hijri ummih fi qillati 'aishin wa dhiqi hal. Imam Nawawi cerita bahwasanya al-Imam Syafi'i itu radhiyallahu anhu dari kecil udah yatim. Hanya hidup bersama ibundanya dalam kondisi yang sulit dan sempit. Rezekinya tuh sedikit, ya, rumahnya kecil. Wa kana fi sibahu yujalisul ulama. Dari kecil terkenal beliau itu udah demen duduk sama ulama. Wa yaktubu ma yastafiduhu fil 'idham wa nahwiha li 'ajzihi 'anil waraq hatta mala'a minha khabaya ajib. Nulisnya di mana? Jadi nggak bisa beli warak, kertas atau kulit itu beli. Sedangkan tulang-tulangan itu ada berserakan di mana-mana. Nah, tulang-tulang bekas itu diambil, kemudian Imam Syafi'i mengukir di tulang tersebut ilmu-ilmu yang penting yang beliau dapat. Duduknya dari kecil sama ulama. Makanya orang Arab bilang, "Qulli man tujalis, qulli man tu'ashir, aqul laka man ant." Coba sebutin kamu duduk sama siapa aja. Dari situ aku bisa tahu kamu itu orangnya seperti apa. Jadi at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Burung bakal terbang sama yang sejenis. Orang pun sama, dia bakal duduk sama yang sejenis. Duduk jalisil ulama. Duduk sama orang-orang yang berilmu, yang memiliki hikmah. Duduk sama orang-orang yang baik, duduk sama orang-orang yang ahli ibadah. Kalau kita duduknya sama orang begitu, nanti kita bakal ke bawah, keikut. Kan orang sini juga sering bilang tuh, kalau kita kumpul sama Kang Minyak Wangi jadi wangi. Begitu, sebaliknya juga sama. Artinya memang sekitar itulah yang akan menjadikan kita, membuat pribadi kita seperti apa, ya bagaimana sekitar kita. Kalau bahasa sekarang apa tuh? Circle apa? Circle. Masya Allah. Circle. Ini Ronaldo sekarang circle-nya orang-orang Arab nih. Kalau bahasa sekarang ntar dia login apa? Login. Asyhadu wa syahadat. Login dia. Ntar circle-nya orang-orang Arab, orang-orang Muslim. Kali aja dapat hidayah, bener gak? Kan lumayan gaji 3,3 triliun. Kali aja zakatnya berapa tuh kira-kira tuh? Kaya kita. Bayar zakat 2,5%. Berarti berapa tuh, Jun? 3 triliun, 1 triliun 2,5% berapa? 7,5 miliar. Wah, kenyang itu. Baru zakat itu. Jadi katanya gajinya per detik 100 berapa gitu, 100 ribu berapa gitu. 100 berapa? 105. Masya Allah. Nih dia bersin aja 200.000 tuh. Bersin 200.000. Iya kan? Bersin aja 200.000.
Kita duduk berjam-jam gak dapat. Itu dia. Cuman kita juga bisa jadi orang kaya. Raka'ata al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi cuma 3 triliun. Iya gak? 3,3 triliun. Ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Falidzalik waruya anna al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu hafizal Qur'an wa huwa ibnu 7 sinin. Hafal Quran umur berapa? 7 tahun. Hasan umurnya 9, 8, 9. Berarti di bawahnya Hasan. Bayangin. Umur 7 tahun, kelas 1 SD lah kira-kira kalau sekarang. Udah hafal Quran. Kita dulu umur segitu hafal apa ya? Balonku ada 5 gitu ya. Ama happy birthday to you. Syekh Abu Bakar bin Salim azim. Gurunya lagi ngajar. Syekh Abu Bakar bin Salim masih kecil. Malah kalau nggak salah di bawah itu umurnya. Masih belajar ngaji. Belajar ngaji Jun. Belajar alif, ba, ta. Syekh Abu Bakar bin Salim lagi belajar ngaji. Gurunya bilangin habis lu selesai ngaji ngomong begini. Kalau mau tahu ciri-ciri orang yang dicintai sama Allah, ya murid-muridku perhatikan, kata gurunya. Dia kalau minta doa diijabah sama Allah. Lisannya itu kalau bahasa kita tajam. Minta ya Rabb hujan. Ya Rabb berhentiin hujan, berhenti. Kayak Nabi Isa, anzil alaina ma'idatan minas sama, ya Allah turunin dong hidangan dari langit. Turun tuh makanan. Kan enak. Kita doa insya Allah 3 tahun lagi kita doa begitu nggak turun-turun tuh makanan. Ya Allah turunin dong dari langit, agak turun-turun. Nabi Isa sekali, ya Allah turunin makanan dari langit. Tuh orang-orang paling lihat semua. Takunu lana aidan li awwalina wa akhirina. Doa diijabah. Syekh Abu Bakar bin Salim lagi dengar begitu sambil makan korma beliau. Terus beliau taruh, ya Rob tumbuhin dong pohon kormanya. Tumbuh berbuah. Jadi gurunya lagi ngajarin dipraktekin langsung. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang dikenal menjamu tamu, bahkan sampai sekarang keturunannya ini dikenal dengan yukrimud duyuf, memuliakan tamu. Bangsa bin Abu Bakar, bangsa Al-Hamid, bangsa Al-Haddar, Al-Muhdar, itu bangsa-bangsa keturunannya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, terkenal dengan baik jamu tamu begitu. Katanya kurang lebih sehari berapa ya? 800 roti dibikin. Satu orang kan makan 1 roti. Ini kurang lebih tiap hari 800 roti dibikin di rumahnya buat jamu tamu. Beliau dari kecil udah begitu, tumbuh langsung. Imam Syafi'i dari kecil umur 7 udah hafal Quran, dan gurunya udah ngizinin beliau untuk memberikan fatwa. Kapan? Umur 15 tahun, kira-kira kelas 3 SMP. Imam Syafi'i udah didatengin orang, gimana hukumnya ya? Kalau saya nih begini, nih ada qadhiyah nih, ada masalah, saya lagi debat sama ini. Keluarin fatwa, begini. Umur 15 tuh. Dibilangin sama gurunya, berfatwalah engkau wahai Aba Abdillah, wahai ayahnya Abdullah. Padahal waktu itu belum punya anak. Tapi kadang-kadang memang orang walaupun belum punya anak udah dapat julukan kunyah namanya. Telah tiba saatnya untuk kau memberikan fatwa. Begitu. Jadi dari kecil kita kudu cari teman yang baik-baik, kudu cari orang yang bermanfaat. Bahkan ada katanya ini orang Yahudi. Tadi saya tanya sama Habib Abu Bakar Al-Attas, diingetin tadi sama beliau. Ada orang Yahudi berteman masa kecilnya, berteman sama orang baik itu bisa bermanfaat. Habib Razi punya kakak, siapa namanya? Yang di Toyota? Reza. Namanya Reza.
abahnya beliau pernah masukin satu orang kerja jadi satpam. Ini orang masuk jadi satpam di Toyota, satpam di pos, rapiin parkiran, abahnya yang bantuin. Udah setelah abah beliau wafat, udah segala macam, udah itu cerita udah sekian puluh tahun dah. Kemudian ketemu ngobrol, itu orang yang tadinya satpam dimasukin nama abahnya beliau, ketemu sama kakaknya beliau, namanya Reza. Ngobrol, oh Toyota, abah saya juga dulu sempat di Toyota. Oh siapa? Habib Hashim Al-Idrus. Itu yang masukin saya. Berkah beliau sekarang saya bahkan udah jadi apa? Jadi apa? HRD, udah punya tingkatan, udah punya magam. Udah sekarang saya bantu Habib untuk masuk. Sampai sekarang masih kerja di situ. Artinya berteman sama orang tuh biar kata udah lama ntar bermanfaat. Suatu hari pasti bermanfaat. Makanya kita cari yang baik-baik. Yo minal ayyam, dia kasih manfaat buat kita. Pasti. Banyak cerita begitu. Teman itu cuman perlu kalau dia lagi salah, dia lagi lalai, dikasih tahu aja dari hati kita ngomongnya begitu dong. Ya Allah, serem nggak baik tuh. Allah kan maha baik sama kita, udah ngasih segala macam baikan. Jangan begini, ntar Allah cabut nikmat antum gimana begini. Set berubah. Nah begitu juga terjadi kepada seorang Yahudi. Seorang Yahudi ini berteman di masa kecilnya dengan paman Nabi yang bernama Sayyidina Abu Talib. Udah berteman, suatu hari perang, Sayyidina Abu Talib udah wafat ini. Lagi perang, tiba-tiba dia berhadapan dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bilang, saya Ali bin Abi Talib. Oh, kau putranya Abu Talib, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Itu teman saya di masa kecil dulu, kata orang Yahudi. Oh, jadi kamu teman ayah saya. Karena kamu teman sama ayah saya tawarkan sama kamu, saya nggak perangi kamu sekarang. Udah gini, ayo kamu masuk Islam yuk, biar selamat. Aslim taslam, masuk Islam kamu selamat. Enggak, saya nggak mau. Saya mau perangin Islam kok. Gimana sih? Saya sih boleh aja, tapi saya pengen umur saya panjang. Akhirnya kata Sayyidina Ali, insya Allah aku doa sama Allah kau umur panjang dan kau akan masuk Islam suatu hari nanti. Berjalanlah waktu 50 tahun, 100 tahun, Sayyidina Ali udah wafat. Anak-anaknya Sayyidina Ali, cucu-cucunya udah pada wafat. Ini orang masih hidup dan belum masuk Islam. Orang Yahudi pindah dari satu daerah ke daerah sampai tinggal di India. Tinggal udah kondisi udah begini aja, udah kayak Fir'aun begitu. Sampai umurnya 1000 tahun, nggak mati-mati. Ini cerita ada di kitab. Habib Abu Bakar pernah suruh saya baca kitab itu. Tinggal di India, anak, cucu, cicit, anaknya cicit, depannya meninggal semua tuh. Dia masih hidup. Udah berapa puluh generasi, anak-anak turunan dia masih hidup. Masih hidup. Sampai umurnya 1000. Umur 1000, suatu hari ada satu sayyid, bangsanya Al-Idrus. Al-Idrus, wah, Al-Idrus ya. Al-Habib Idrus bin Husain, Al-Habib Idrus bin Husain Al-Idrus sahib Hyderabad. Datang ke India, ke Hyderabad mau dakwah, orang pada ngomongin, Masya Allah ada orang wajahnya luar biasa, penuh wibawa, penuh cahaya, ganteng. Rupanya kedengaran sama orang Yahudi ini. Coba saya mau lihat, katanya mau lihat tuh matanya digituin dulu tuh, saking udah turun kulitnya. Oh iya, dilihat, dibukain gitu. Oh, Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib. Lah, bukan. Saya cucunya Ali bin Abi Talib. Saya Idrus bin Husain Al-Idrus. Lah,
antum ini Ali bin Abi Thalib, persis seperti antum. Akhirnya ditanya, ada apa kok kamu? Itu saya kenal baik sama Ali, sama ayahnya Ali. Di tahun segini. Jadi kalau sekarang itu mungkin cerita ini sekitar 300 sampai 400 tahun yang lalu cerita ini, 300 tahun kurang lebih. Antum ketemu sama Ali bin Abi Thalib. Nah, Habib Idrus bin Husain aja sampai ke nasabnya sampai bin ketemu Sayyidina Ali itu 20 sekian di zaman itu. Kalau zaman sekarang ini udah 38, 39, 40, 41 begitu. Di zaman itu 20 sekian, hampir 30. Iya, saya ketemu waktu itu ceritanya lagi perang begini di Mekah, itu begini rumah saya di sini. Terus antum pernah ketemu sama Habibi Rasulullah apa enggak? Ketemu saya sama Muhammad, ketemu saya ketemu. Saya pernah dengar ucapannya begini catat sama Habib terus. Antum pernah dengar ucapan Rasul Nabi Muhammad? Gimana? Catat. Terus gimana ceritanya? Nah, saya ini dibilang sama Ali itu bahwa saya nggak bakal mati. Saya didoain sama beliau kepada Allah sebelum saya masuk Islam. Bener aja, sampai gini hari saya kagak mati-mati dan saya kagak mau masuk Islam kecuali tangan Ali bin Abi Thalib yang doain saya. Nah, sekarang saya udah ketemu sama Ali bin Abi Thalib, atau terserahlah kamu mau katakan kamu itu Ali, cucunya Ali, pokoknya saya pengen kamu yang Islamin saya. Falidzalik abis itu login dah dia. Login, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hitungan berapa saat meninggal. Habis gitu. Jadi wasuhbatu majidin, di antara kalau kita berpergian menuntut ilmu ketemu teman-teman baik. Kemarin nih 1,5 bulan yang lalu saya baru pulang dari mana tuh? Damaskus. Ketemu sama teman-teman yang kita udah nggak ketemu belasan tahun. Maaf, bukan belasan tahun, 10 tahun. Udah nggak ketemu 10 tahun. Saya temuin. Oh iya, dia kasih tahu dia, ini kesini nih. Sekarang kita ziarah yuk ke makam ini, ke makam ini. Diajak ziarah ke makamnya, ada para nabi, ada para keluarga nabi, para sahabat nabi. Itu diajak, kita ditemenin. Karena kalau kondisi udah banyak perubahan, dia temenin. Artinya ada efek baik yang pasti kita dapat kalau kita berteman sama orang-orang baik. Berarti cari teman yang baik-baik gitu. Disebutkan oleh Ar-Rabi', saya tidak pernah melihat Imam Syafi'i itu makan di siang hari, artinya selalu berpuasa. Wala na'iman bilail, dan tidak juga melihat dia tidur di malam hari. Malamnya isinya kalau nggak belajar, baca kitab, ya ibadah. Gitu aja isinya. Imam Syafi'i waktu ke Madinah belajar sama Imam Malik, duduknya paling belakang. Imam Malik hari itu lagi membaca 18 hadis Rasulullah beserta dengan sanadnya, ya, dengan matannya, segala macam, semua lengkap. Imam Malik lagi membaca, orang pada nulis. Imam Malik sambil ngeliatin semua murid-muridnya. Nah, yang di belakang tuh Imam Syafi'i nulisnya di paket telunjuk dan di sini telapak tangannya. Jadi kalau Imam Malik lagi nulis, lagi ngomong, Imam Syafi'i begitu-begitu tangan itu. Tangannya begini-begini. Udah selesai majelis dipanggil. Itu yang belakang tuh masih itu, coba suruh kemari. Siapa? Ana Muhammad bin Idris Syafi'i. Oh, dari mana? Sebutkan. Oh iya. Baik. Saya lihat tadi kamu main-main tangan kamu. Orang pada nyatet, kamu main-mainin tangan, saya lihat tadi. Oh enggak, saya enggak main-mainin tangan, saya nyatet juga. Kalau kamu mau, wahai Syekh, saya boleh baca nih, sekarang nih saya bisa baca nih apa yang saya catat. Yang tadi kamu sebut 18 hadis, bisa saya sebutkan. Coba sebutin. Disebutin lengkap. Katanya Imam Malik, ya Muhammad ittaqillah fa innahu sayakunu laka sya'n. Teruslah kamu bertakwa, suatu hari kamu akan jadi orang besar. Jadi orang besar udah kelihatan dari masa kecil. Kemarin Min Rahman kan cerita di sini. Min Rahman bin Syekh cerita tentang masjid. Abahnya Mi Abdurrahman, Habib Syekh bin Salim,
ngelihat jin dari kecil datang dari Tegal. Terus ngomong sama Abdurrahman, ihtam bihadzal walad fa innahu sayakunu lahu sya'n. Persis omongannya sama ini. Perhatikan orang ini akan jadi orang gede. Nah, sering begitu. Ada ulama-ulama kita kenal di Irak sana, di Baghdad dan lain-lain. Tuh orang-orang guru-gurunya udah bisa lihat tuh dari murid-muridnya ini ada banyak. Panggil dah gurunya yang lain. Perhatiin yang ini nih. Ini bakal jadi orang gede nih. Belajar ajarin yang serius, yang benar. Bisa kelihatan begitu. Wa dzakara Nawawi, sedikit lagi Imam Nawawi disebutkan Syekh Abi Ishaq Syirazi bahwasanya beliau bilang, saya tuh kalau belajar saya ulang-ulang tuh apa yang di pelajaran tersebut 100 kali, saya baca 100 kali. Kalau ada bait syair, bait syair gitu ya, syair terus itu saya hafalin semua syairnya. Dan di sini kan dikit-dikit ada syair banyak di sini. Jadi semua syairnya tuh kayak tadi tuh kita baca ada beberapa syair di sini tuh sering banyak syair di sini. Nah, beliau lihat di mimpi beliau lagi udah meninggal. Jadi ceritanya tuh di mimpi dia lagi merasa bahwa dia ini udah meninggal. Tiba-tiba dia menggunakan pakaian putih yang begitu indah. Kemudian apa itu pakaian itu? Ini adalah izzul ilm, ini adalah kemuliaan yang aku dapatkan dari ilmu. Kalau mau dapat ilmu, cahayanya ilmu ya. Kalau ilmu mungkin banyak kita dapetin gampang aja. Cuman belum tentu ilmu itu bisa membuat kita menjadi lebih baik, belum tentu. Ada orang berilmu sombong, ada gak? Ada. Ada orang berilmu terus perak begitu. Wah, siapa lo? Itu gua. Tanya nih sama gua. Tanya apa? Perak gayanya. Nah, jadi al-ilmu khasyatun, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, al-ilmu khasyatun kullu yu'raf bidzaka ahlu. Al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwal la bil aqwal wa kathratil jidal. Ilmu itu, tahu gak ilmu itu apa? Ilmu itu tak rasa takut. Orang tuh punya ilmu yang menunjukkan dia punya ilmu tuh dia punya rasa takut sama Allah. Kalau dia bilang dia punya ilmu tapi nggak ada rasa takut sama Allah, bahkan dia takabbar 'alan nas, sombong, berarti itu bukan ilmu. Ilmu itu akan menjadi mulia dengan diamalkan, kita jaga gitu ya. La bil aqwal, bukan dengan ucapan. Wa kathratil jidal, jago debat, siapa aja dikalahin, belum tentu. Kalau dia kagak takut sama Allah, dia nggak disebut ulama, karena innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya hanya orang yang takutlah yang bisa disebut sebagai ulama. Serem juga memang. Bahkan abahnya Jun semalam ketemu kita bilang kagak boleh orang main asal nyebut ustadz. Sekarang kayaknya terlalu mudah begitu. Wah, ustadz, padahal belum pernah taklim gitu ya. Ya mungkin karena pakaian akhirnya orang banyak minta fatwa sama mereka, akhirnya dijadikan sosok ustadz yang boleh jadi kita nggak tahu siapa-siapanya. Pokoknya sekarang di zaman ini banyak yang modelan begitu. Walidzalik kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah jadikan kita orang-orang yang ilmunya manfaat, ilmunya menerangi hati kita, ilmunya bercahaya dengan cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.